طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul, karya Imam Al-Allamah Abdul Mu'min bin Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullah. Baik, wa dzalika thalathatu abwabin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-bab al-awwal fil hukmi wa lawazimihi. Al-hukmu qila fihi hududun aslamuha min an-naqsi wal ittirabi. Tunggu, antum baca dari? La, wa dzalika thalathatu abwabin. Dari situ tuh? Wa dzalika thalathatu abwabin. Aywa. Al-bab al-awwal Aywa. fil hukmi wa lawazimihi. Al-hukmu qila fihi hududun aslamuha min an-naqdi wal ittirabi annahu qada'u asy-syari'i 'ala al-ma'lumi bi amrin ma nutqan aw istinbatan. والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين بما حكم به والمحكوم عليه الإنسان المكلف. Al-insan. Nggak ada huanya. Nggak ada, langsung al-insan. La ba'sa. الإنسان المكلف والأحكام قسمان. Taib, sampai di situ saya dulu. Qala rahimahullahu ta'ala wa dzalika, dan hal tersebut. Kembali ke mana ini? Usul fikih. Salah satu abwab, terkandung dalamnya 3 bab. Al-babul awal, bab yang pertama. Bab yang pertama. Fil hukmi wa lawazimihi. Ya. Tentang hukum dan lawazimnya. Apa lawazimnya? Disebutkan oleh para syurrah. Lawazimnya ay arkanuh, rukun-rukunnya. Wahya salasah, dan rukun dari hukum ada 3. Yang pertama al-hakim, siapa yang menetapkan hukum tersebut. Wal mahkumu fih, wal mahkum fih, dan siapa yang dihukumi padanya. Ya, maksudnya hukum itu sendiri. Wal mahkumu alaih, siapa yang ditetapkan hukum atasnya. Jadi ada al-hakim, ada al-mahkumu fihi, dan ada al-mahkumu alaihi. Ya, akan dijelaskan nanti. Ya, al-hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mahkumu fihi, yang ditetapkan padanya hukum. Ini af'al al-mukallafin. Perbuatannya seorang mukallaf, perbuatannya kita ini. Itu yang akan dihukumi nantinya. Apa yang kita perbuat ini, apakah memang yang kita perbuat adalah perintah ataukah dilarang, apa hukumnya, apakah kita mendapat pahala atau dosa. Nah, ini akan dibahas di dalamnya. Yang terakhir al-mahkumu alaih, yang dihukumi atasnya. Huwal insanul mukallaf, dia adalah manusia yang ditaklif. Kitalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kata beliau al-hukmu qila fihi hududun. Hukum, adapun kata hukum itu sendiri, ya, dikatakan bahwa padanya terdapat hudud, batasan-batasan. Apa maksudnya hudud? Dijelaskan oleh para syurrah. Ai iddatu ta'rifat. Padanya terdapat banyak atau beraneka ragam definisi. Padanya terdapat beraneka ragam definisi. Hanya saja dari berbagai macam definisi tersebut, kata beliau, aslamuha minan naqdi wal ittirab annahu qada'u syari'i 'alal ma'lumi bi amrin ma nutqan aw istinbata. Bersamaan dengan banyaknya definisi, banyaknya pengertian tentang kata al-hukmu, di antara definisi dan pengertian tersebut yang paling selamat dari naqd,
bantahan, wal ittirab dan keguncangan. Maksudnya yang paling selamat dari bantahan dan yang paling jelasnya annahu bahwasanya hukum adalah qada'us syari', ketetapan asy-syari'. Ya, kalau syariah ya syariatnya, kalau asy-syari' berarti yang mensyariatkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Berarti hukum adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala alal ma'lum, atas seseorang yang telah diketahui. Apa maksudnya al-ma'lum? Ail al-mukallaf. Atas seorang mukallaf bi amrin ma, dengan perkara apapun itu. Ya, kenapa dikasih ma di sini? Karena namanya ketetapan itu kan banyak bentuknya. Masuk di dalamnya ahkamut taklifiyah. Bisa jadi ketetapan itu berupa ketetapan perintah atau larangan. Paham ini? Dan perintah juga bisa wajib dan sunnah, larangan bisa haram atau makruh. Ya. Maka kata beliau, hukum adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba sebagai seorang mukallaf, ya, dengan perintah apapun itu. Atau dengan perkara apapun itu, baik perintah ataupun larangan, yang dimana ketetapan tersebut imma Allah tetapkan melalui nutqan. Nutqan maksudnya apa? Nassan, melalui kalamullah, atau melalui wahyu yang Allah turunkan dari Rasulullah SAW. Awistimbata, ataupun dengan cara diistimbat, diambil dari makna ayat atau dalil syar'i yang lainnya. Paham gini? Jadi hukum, ya, hukum itu definisinya adalah ketetapan Allah terhadap seorang hamba kita ini semua, ya, berupa perkara apapun itu, perintah ataupun larangan. Baik Allah sampaikan dan tetapkan hal tersebut dengan penyampaian langsung, dengan kalamnya atau kalam Rasulnya, maksudnya nassan, secara nas, ataupun istimbata, ataupun dengan pemahaman yang terkandung di dalam nas tersebut. Paham tidak ini? Dan hukum ini disebutkan oleh para ulama, atau penjelasan ini, ta'rif hukum secara istilah. Ya, dan disebutkan oleh Al-Qasimi rahimahullah dalam tahqiqnya, ucapan beliau di sini menunjukkan akan adanya khilaf, perselisihan yang ketat di sisi para ulama tentang definisi hukum. Tapi kata beliau, untuk meringkas buku beliau ini, beliau langsung mendatangkan definisi yang paling selamatnya dari bantahan. Taib. Kemudian kata beliau, atau sedikit mencontohkannya, mungkin ada yang bingung tentang nutqan aw istimbata. Ini masalah juga dijelaskan oleh para syurrah. Apa tadi hukum? Ketetapan Allah terhadap hambanya sebagai seorang mukallaf berupa perkara apapun itu. Ini menunjukkan atau mencakup ahkamut taklifiyah yang 5. Begitu pula wad'iyah. Paham ini? Baik Allah sampaikan hukum dan ketetapan itu secara langsung dengan nas, ataupun secara istimbat, pemahaman dari nas. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah kalian salat dan tunaikanlah zakat. Dalamnya terdapat apa ini? Perintah. Perintah ini malah yang dinamakan qada'us syari', ketetapan yang Allah tetapkan untuk hamba. Nah, sekarang ketetapan ini langsung kita pahami tidak dari ayat? Langsung Allah sampaikan? Langsung. Ini qada'us syari'i alal ma'lumi bi amrin ma'i nutqan. Bi amrin ma nutqan. Ini bentuknya. Adapun istimbatan yang diambil tidak langsung dari ayat, tapi pemahaman dari ayat. Contoh, larangan Allah Subhanahu wa taala untuk
misalkan berbuat buruk atau mencelakai, membahayakan orang tua misalkan. Dari mana kita ambil? Apakah ada ayat langsung Allah larang kita jangan kalian pukul orang tua kalian? Tidak ada. Paham ini? Ya. Tapi datang ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahuma uffin." Nah, sekarang dari ayat ini, zahirnya Allah melarang kita untuk berkata membantah kepada orang tua. Dari sini kita pahami, kalau membantah saja tidak boleh, apalagi memukul dan menendang misalkan. Ini apa namanya? Istimbatan. Kenapa? Karena tidak langsung dipahami dari ayat. Ya. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Paham ini? Ini maknanya nutkon awistimbata. Baik. Kemudian kata beliau al-hakim huwallahu subhanahu. Ini tadi. Ini beliau sudah mulai masuk ke lawazimul hukum. Di antara kelaziman hukum kita harus tahu al-hakim. Ada hukum, ada ketetapan, pasti ada yang menetapkan, pasti ada hakimnya. Siapa yang menetapkan itu? Kata beliau huwallahu subhanahu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. La hakima siwah. Tidak ada hakim selainnya. Tidak ada yang bisa dan mampu menetapkan hukum atas seorang hamba kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini sejalan dengan firman Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum apapun itu, bagaimanapun bentuknya, kecuali semuanya itu datang dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Dan dialah Allah yang menetapkan hukum-hukum atas hambanya, yang tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mengganti hukumnya. Paham ini? Ini sebagai faidah saja. War rasulu, mungkin ada yang bingung, muncul pertanyaan. Kalau Allah yang menetapkan hukum, terus apa kedudukan Nabi? Apakah bisa kita katakan Nabi juga sebagai hakim? Apakah kita bisa mengatakan Nabi juga sebagai syari'? Beliau katakan, war rasulu, adapun Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, muballighun wa mubayyinun lima hakama bihi, ay hakamallahu bihi. Adapun Rasul, kata beliau alaihi salatu wassalam, beliau hanya penyampai, penyambung lidah dan penjelas yang menjelaskan apa saja yang telah Allah tetapkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir." Dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada manusia, karena sesungguhnya engkau memang diutus untuk menjadi pemberi peringatan, dan engkau bukanlah musaitir, zat yang bisa musaitir ini memaksakan kehendak. Maksudnya engkau bukanlah zat yang bisa menetapkan sesuatu. Paham tidak ini? Taib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Ya, tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ad-dzikra, yakni Al-Qur'an, kecuali agar kiranya engkau menjelaskan, bukan menetapkan, menjelaskan kepada manusia apa yang diwajibkan atas mereka. Taib. Wal mahkumu alaihi, adapun rukun yang kedua, al mahkumu alaihi, yang dihukumi atasnya, maksudnya yang ditetapkan atasnya hukum. Siapa ini? Kata beliau, huwal insanul mukallaf. Inilah manusia yang ditaklif. Kita ini semua. Amin. Kemudian kata beliau, wal ahkamu kisman. Beliau langsung masuk ke pembagian hukum. Ya, sebagai penyempurna kita isyaratkan di awal tadi, ya, ada lagi satu rukun dari rukun hukum, yaitu al mahkumu fihi. Namanya hukum pasti ada yang menetapkannya, dan ada juga yang ditetapkan hukum kepadanya. Kurang satu. Sebagai penyempurna, ada juga apa? Al-mahkum
fihi. Ya, kemana hukum itu ditetapkan? Ya, kan tadi atas siapa? Hah? Atas siapa? Siapa yang akan bertanggung jawab tentang hukum itu? Kalau ini pada apa? Apa yang mau dihukumi? Kalau tadi siapa yang ditetapkan hukum kepadanya? Ini apa? Al-insan al-mukallaf. Tapi kalau hukum itu ditetapkan di mana? Ini apa? Af'alul mukallaf. Pahamnya entah? Ini sebagai penyempurna Iqra. قال رحمه الله تعالى أحكام التكليفية لا al-ahkam qisman. الأحكام قسمان والأحكام قسمان. Nah, ini bedanya bukunya kita. Karena di sini matan, di situ dia jadi judul. Entah? Tapi la bas. Baik, ahkam تكليفية وهي 5. الأول الواجب واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك وينقسم من حيث الفعل أولا إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما. ثانيا وإلى مبهم في أقسام محصورة يجري واحد منها yujzi'u. Dari kata ajza'a yujzi'u. يجزي واحد منها كخصال الكفارة. ومن حيث الوقت Boy, faedah dari antum ini? Min haitsul waqtu? Oi, dari mana antum? ومن حيث الوقت Aywa. Kasih jelas. Hah? Cetakannya? Makanya jangan percaya cetakan. أولا إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. ثانيا وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه. لا في أحد أجزائه. لا. لا في أحد أجزائه. أيوة. Cetakan lagi. Oh, enggak. Hampir saya marah-marah Ustaz Muhammad. ولو أخر ومات قبل ذلك الوقت لم يعصي بجواز التأخير بخلاف ما بعده. Aywa. Sampai di situ dulu kata beliau. Sebelumnya wal ahkamu qisman. Beliau membagi hukum itu menjadi 2. Yang pertama taklifiyatun. Ada hukum taklifiyah namanya. Dan ini yang nanti kita kenal dengan wajib, muharram, mustahab, makruh, mubah. Paham ini? Kenapa dikatakan dia taklifiyah? Karena terdapat taklif di dalamnya. Sudah lewat tuh? Di al-usul min usul, di warakat. Terdapat bentuk pembebanan di dalamnya. Ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada taklif tidak? Ada pertanggungjawaban di dalamnya. Ketika Allah larang kita, ada enggak taklif di dalamnya? Ada pertanggungjawaban di dalamnya. Dan begitu pula hukum-hukum yang lainnya. Taib, wahiyya 5. Dan hukum taklifiyah ini kata beliau ada 5. Taib. Yang pertama wajib. Kemudian kata beliau wajibun yaqtadi thawaba 'ala al-fi'li wal iqaba 'ala at-tarki. Kata beliau hukum wajib. Sesuatu yang dikatakan wajib, apa maksudnya? Apa definisinya? Kata beliau itu adalah sesuatu yang mengharuskan pahala bagi orang yang melakukannya dan mengharuskan siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Tapi sebelumnya masalah ta'rif, masalah definisi. Disebutkan oleh para ulama bahwa para ulama yang mendefinisikan sesuatu dalam kitab-kitab mereka itu banyak modelnya. Berbeda uslub, metode dan cara mereka membawakan definisi. Ada yang membawakan definisi dengan hukumnya. Ada yang membawakan definisi dengan asarnya atau buahnya, akibatnya dari hukum, dari apa yang dia definisikan. Dan ada juga yang membawakan definisi dengan hadnya, batasannya atau bahasa ringkasnya, pengertiannya.
Dan ini yang paling afdal, membawakan definisi dengan pengertiannya. Adapun beliau rahimahullah, beliau membawakan definisi di sini, khususnya definisi wajib, dengan menyebutkan apanya? Samarahnya. Akibat, hasil dari apa yang dia definisikan. Beliau katakan tadi apa? Wajib. Apa definisinya? Dia adalah perkara yang mewajibkan pahala bagi yang melakukan. Dan juga mewajibkan hukuman bagi yang sekarang, pahala dan hukuman ini dari perkara wajib. Apanya perkara wajib ini? Definisinya? Bukan. Tapi asarnya, buahnya. Kalau kita melakukannya dapat pahala, kalau kita meninggalkannya dapat dosa. Dan ini yang dikomentari oleh para ulama. Ada baiknya kalau beliau membawakan definisi dengan hadnya, dengan batasannya atau pengertiannya. Paham ini? Ya karena kan sudah berlalu, sering kita isyaratkan kaidah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu setelah kita bisa menggambarkannya. Nah, bagaimana cara kita menggambarkannya kalau kita diberikan asar langsung? Ya, harus kita diberikan apa dulu? Hadnya, pengertiannya. Supaya bisa tergambar apa itu yang ingin kita artikan. Paham gini? Ini yang dikomentari oleh para syurah terhadap definisi beliau. Sekarang kita mulai melihat definisi beliau dulu. Kata beliau tadi wajib adalah sesuatu yang mengharuskan pahala bagi siapa yang melakukannya. Selalu lewat di 2 buku sebelumnya. Ini harus dikoit dengan kata apa? Imtisalan. Harus ada imtisal, maksud, niat di dalam melakukannya. Karena kadang ada orang melakukan ibadah, melakukan perintah, tidak ada niat. Hanya karena ikut-ikutan. Paham ini? Paham tidak? Seperti ini. Apakah akan dibalas pahala? Ini yang masalah. Ini tidak ada pahalanya. Paham ini? Baik. Apalagi kalau kita mengatakan ada orang yang melakukan karena riya. Ini justru jangankan pahala. Bahkan yang akan dia dapatkan dosa. Makanya ta'rif beliau ini terlalu umum. Disebutkan oleh para syurah terlalu umum. Ya, ada baiknya dia tambahkan kata atau qaid imtisalan. Dan juga dikomentari definisi beliau di akhirnya. Wa yaqtadil iqobah ala tarki. Dan mengharuskan juga adanya apa? Hukuman dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Ini tidak boleh pakai kata yaqtadi. Ya. Kecuali apabila misalkan perintah yang dia langgar adalah perintah yang memang mengharuskan hal tersebut, maka tidak apa-apa. Contoh misalkan Allah memerintahkan kita untuk menjauh dari perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan dari agama. Yang mewajibkan seorang yang melakukannya, dia khalidun finnar. Misalkan, abadi di neraka. Sekarang, kapan ada orang yang meninggalkan perintah ini, maksudnya dia lakukan itu. Qadarullah, dia melakukan kesyirikan, syirik akbar, keluar dari agama dan mengharuskan dia kekal dalam neraka. Sekarang, apakah boleh kita katakan ini? Boleh. Tapi yang jadi masalah, ta'rif ini kan keumuman kewajiban. Nah sekarang berarti masuk di dalamnya, anggaplah meninggalkan sholat. Paham ini? Atau mungkin meninggalkan atau berbuat buruk kepada orang tua. Ini kan larangan Allah, tapi kita langgar. Apakah dosa kedua ini bisa kita katakan pelakunya mengharuskan dia diadab? Enggak. Karena dosa selain syirik akbar diampuni atau tidak? Apakah apalagi mengharuskan adab atau tidak? Belum tentu. Tapi dia tahta masyiah. Makanya sudah lewat ya, sebelumnya di kitab-kitab sebelumnya ada baiknya kalau takbir dengan kata apa? Wa yastahiq al-iqabah. Jadi mungkin ada baiknya kalau beliau definisikan wajibun yaqtadi tsawaba 'alal fi'li wa yastahiqu al-iqabah ala tarki. Perkara wajib itu adalah perkara yang apabila dilakukan dengan imtisal, ada kata imtisalan situ ya, dengan imtisal, dengan niat yang benar dan kesungguhan, maka akan mendapatkan pahala. Adapun bagi yang meninggalkannya, maka dia berhak, kata berhak di situ, mendapati hukuman dan
adzab. Paham ini? Nah, tayyib. Kemudian kata beliau, wa yang qasimu. Apa yang qasim ini? Al-wajib, dan hukum wajib atau perkara yang wajib dihukumi wajib terbagi min haitsul fi'il, dari tinjauan yang pertama, tinjauan perbuatannya, dari kewajiban itu sendiri, amalan wajib itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada amalan wajib yang muayyan, yang dikhususkan, la yaqumu ghairuhu maqamah, tidak ada amalan lain yang bisa menggantikannya, kas-sholati was-shaumi wa nahwihima, seperti salat, puasa dan semisal dengannya. Sekarang Allah perintahkan kita sholat. Apakah boleh orang mengatakan, ada misalnya zikir pengganti sholatku? Bisa enggak? Hah? Enggak bisa. Makanya tidak ada itu zikir pengganti sholat. Allah suruh kita sholat, kenapa kita zikir? Ya kan? Seperti puasa. Jangan misalnya puasa deh. Bersedekah maka saja. Untuk mengganti puasa. Bisa tidak? Selain daripada fidyah ini ya. Kita mampu puasa tapi kita bilang, enggak usah puasa. Saya bersedekah saja deh. Ikuti saja orang yang bayar fidyah. Bisa gitu diganti puasaku. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena Allah merintahkan kita puasa. Dan Allah tidak memberikan pengganti di dalamnya. Ini namanya wajib muayyan. Kemudian wa ila mubhamin. Dan juga wajib dibagi kepada wajib mubham. Apa maksudnya? Fi aksamin mahsura. Pada hal-hal yang dibatasi. Ini maksudnya mubhama. Yujzi wahidun minha. Salah satu dari kewajiban tersebut mencukupi dan bisa menggantikan yang lainnya. Contoh supaya lebih jelas, bil misal yattadihul maqal, ka khisalil kafarah, seperti jenis-jenis kafarah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kafarah, orang yang bersumpah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian atas sumpah yang kalian tidak sengaja di dalamnya, tapi yang Allah akan hukum kalian atas kesungguhan kalian di dalam sumpah kalian. Ya, kalau kalian melanggar dari sumpah kalian, fakaffaratuhu, maka kalian apabila kalian melanggarnya ada kafarahnya. Apa kata Allah? It'amu asyarati masakin. Yang pertama, boleh kalian memberikan makan kepada 10 orang miskin. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Allah jadikan kafarahnya pilihan. Kalau tidak mampu, kata Allah, au kiswatuhum, boleh dengan engkau memberikan baju kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau kalau tidak mampu, kau bebaskan satu budak. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau tidak dapat lagi, maka cukup berpuasa 3 hari. Sekarang saya tanya antum, ini kafarah wajib atau tidak dipenuhi? Ya, kalau kita sudah terjatuh di dalam suatu dosa yang mengharuskan kafarah, wajib dipenuhi kafarah. Sekarang wajibnya kafarah ini muayyan atau mubham? Mubham. Boleh dipilih. Ya, yang jelas ada di pilihannya di sini. Makanya dibilang mubham, bentuknya pilihan, tapi fi aksamin mahsura, tetap pada pilihan-pilihan yang telah ditetapkan. Kalau dalam kafarah berapa pilihan tadi? 4, memberi makan, memberi baju, atau membebaskan budak, atau puasa. Sekarang kalau tidak mampu salah satunya, boleh tidak dijadikan salah satu menggantikan yang lainnya? Boleh. Jadi tidak boleh kita mengatakan kafarah antum wajib. Apa kafarahnya? Antum harus kasih makan, kasih baju, bebaskan budak plus puasa 3 hari. Tidak. Kenapa? Karena wajib di sini mubham. Boleh dipilih. Yang penting ada pilihannya. Tidak boleh kita juga bilang, oh kalau begitu saya sedekah mas saja. Atau puasa maka 1 hari saja. Bisa tidak? Tidak bisa karena tidak ada pilihannya. Walaupun dia mubhama, bentuknya pilihan, tapi tetap dengan pilihan yang telah ditetapkan. Paham tidak ini? Ini wajib dari sisi amalan wajib itu sendiri. Dibagi menjadi 2. Ada amalan wajib yang muayyan. Sudah dijelaskan, dikhususkan, ditentukan, ditetapkan. Tidak bisa diganti dengan amalan lain. Tapi ada yang mubham.
amalan yang sudah ditetapkan memang berupa pilihan. Ya, boleh dipilih salah satunya, dan dengan memilih salah satunya sudah mencukupi yang lainnya. Paham tidak ini? Aywa, maka tidak ada lagi yang bisa mengatakan ada zikir pengganti sholat, ya kan? Tidak ada itu zikir pengganti sholat, ya kan? Karena Allah yang perintahkan kita sholat muayyanah, tidak ada penggantinya. Beda dengan kafarah. Nah ini, dan yang perlu ditambah juga di al-wajib al-mubham, kewajiban-kewajiban yang mubham yang Allah jadikan itu tetapkan berupa pilihan. Ini tidak bebas ya, pilihan yang telah ditetapkan. Jangan keluar dari pilihan yang ditetapkan. Paham ini? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa atina al-afiyata was salamah. Innahu li dzalika wal qadiru alaih. Walhamdulillahirabbil alamin.